Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat dari Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban pergumulan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat dan berlimpahan. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita mau memuji memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 25 ayat 1 dan ayat
Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintah-Ku. Mari kita berdoa untuk meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 172 ayat 1 dan ayat yang kedua. Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang kepadamu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin.
kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bernyanyi dengan nyanyian 178 ayat 1 dengan ayat yang ketiga. Berresponsoria. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari penyanyian nomor 214 ayat 1 dan ayat yang kedua.
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pembangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bacaan kuat jemaat. Puasa jemaat Minggu kita pada hari ini yaitu dengan topik belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Nama audio kita hari jalan Minggu ke-20 setelah Trinitas, artinya ketunggalan Allah. Dua statistik akan lahir pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2022. Tuhan menganugerahkan seorang putri kepada keluarga WD Sihotan SPD N. Bogustus Pane SE, alamat Jalan Gading nomor 7 Kompleks Baru Jalan 2 Antang. Anak lahir di Rumah Sakit Siloam Makassar. Anak dalam keadaan sehat, demikian juga ibunya. Tuhan Yesus memberkati anak dan orang tuanya. Jemaat kita pada hari ini Minggu 30 Oktober 2022 telah pindah jemaat Putri Namarina Buas Naposo, alamat Jalan Cendrawasih 5 Lorong 1 nomor 5 Makassar, pindah ke anggotaan menjadi jemaat HKBP Purwakarta, Resort Purwakarta, distrik 18 Jawa Tinggi. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya di tempat yang baru. 5 Dewan Diakonia, gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Sesuai serapat Hurian HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan tanggal 12 Desember 2021, salah satu program Dewan Diakonia mengadakan aksi gerakan Rp2.000 untuk membantu keuangan pos diakonia. Dengan ini kami mohon supaya semua jemaat untuk tetap membantu keuangan pos diakonia dan dapat kita masukkan dalam kotak yang disediakan pintu masuk gereja. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kesekretariatan persembahan 1. Pada hari ini Minggu tanggal 30 Oktober 2022 kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk panitia tahun keseharian. 2. Pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 yang akan datang, kita mengantarkan persembahan ke depan altar dalam amplop dalam rangka pesta panen atau pesta berkilo. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. B. Program kerja belia dan anggaran 2022. Sesuai program kerja belia tentang kegiatan bulanan, dengan ini dihimbau kepada semua jemaat agar membayar secara rutin setiap bulannya kegiatan bulanan, dan dimohon untuk mengisi di kartu kegiatan bulanan yang sudah disediakan melalui simbol wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. 7. Pelayanan ibadah baktian wilayah.
Yang pertama di wilayah Kolose, Selasa tanggal 1 Oktober 2022 di rumah keluarga J. Siboro Minangka Buru Sitorus dengan alamat Kompleks Kesehatan Blok E nomor 11 Anta. B. Pengumuman A1 wajib mematuhi protokol kesehatan. Sehubungan dengan pandemi virus COVID-19 dihimbau kita tetap diwajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3M. Kiranya Tuhan Yesus tetap menjaga umatnya. Tuhan Yesus memberkati. A2 pelantikan mengucapkan pendeta pos pelayanan HKBP Kendari pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, Pendeta Resjenson Simawora STH dan Pendeta Resort HKBP Sulawesi Selatan dan Situa Insinyur Hasimatupang MPSD berangkat ke Kendari untuk melantik mengucapkan Pendeta Johannes Fernando Oluang Tabea STH yang akan melayani pos pelayanan HKBP Kendari Resort Sulawesi Selatan. Pelantikan dilaksanakan pada hari ini Minggu tanggal 30 Oktober 2022. Tuhan Yesus memberkati perjalanan hamba. A3 pertukaran pelayanan firman Tuhan. Pada hari ini Minggu 30 Oktober 2022 yang melayani firman Tuhan dalam ibadah bahasa Indonesia adalah Bapak Pendeta Lukas Tuyu MTH, Ketua Badan Pekerja Gereja Toraja Klasis Makassar Timur, dan Pendeta Posman DM Lubis MTH, Pendeta Posiral HKBP Makassar melayani firman Tuhan di Gereja Toraja Jemaat Buntu Rando. Seluruh jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat datang dan selamat melayani di HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hamba-hambanya. A4 PA Sesi Amas Resort Sulawesi Selatan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 yang akan datang, Seksi AMA HKBP Makassar Sulawesi Selatan akan mengadakan PA yang dilaksanakan di HKBP Tamaruna masuk pukul 19 WITA. Dihimbau kepada seluruh Seksi AMA supaya menghadirinya. Tuhan Yesus memberkati. A5 Pesta Panen, Pesta Kultivor, dan Pesta Puncak Tahun Keseharian. Hari Minggu tanggal 6 November 2022 yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan Pesta Panen atau Pesta Kultivor dengan melaksanakan ibadah syukur atas berkat yang telah kita terima dari Tuhan dalam pekerjaan kita masing-masing. Kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada gerejanya dengan mengumpulkan persembahan ke depan altar dalam amplop yang dirangkaikan dengan pesta puncak dan penutupan tahun keseharian. Acara dilaksanakan di Solo, Talenta, ibadah bahasa Batak, bahasa Indonesia dan sekolah minggu disatukan di Solo, Talenta, masuk pukul 9 WITA. Setelah ibadah dilanjutkan dengan acara tahun keseharian, acara teratur dan makan bersama. Sehubungan dengan adanya pesta panen, kultivor dan pesta puncak tahun keseharian pada tanggal 6 November 2022, dimohon kepada Tuan Marga yang acara pertanggihan arisan bertepatan dengan acara pesta tersebut dimohon untuk dijadwalkan ulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Anak pelajar sini tahun ajaran 2022-2023. Pada hari ini Minggu tanggal 30 Oktober 2022 gereja kita akan memulai pelajar sini kepada pelajar sini tahun 2022-2023. Belajar dimulai pukul 16 WITA bertempat di konsistori. Adapun pelajar siri yang sudah mendaftar adalah sebagai berikut: 1. Daftar Wilson Pangaribuan. 2. Pandu Barulian Guntur. 3. Roli Desa Buru Guntur. 4. Batak Parel G. Simanjuta. 5. Pipa Risma Sari Lurus. 6. Nadib Teoresia Lurus Dagat.
7 Yeni Murni Borobudur Utara, 8 Arthur Renhat M. Maluku, 9 Saudi Maria Eragonia Bung Silalani, 10 Jopanika Arneta Bogutapea, 11 Bella Hilari C. Bung Simatupa, 12 Leonardo Mulia P. Sibolo, 13 Boy Stephen Benaya Arekona, 14 Winnie Melania P. Dulcilaya, 15 Joshua Christo Solving Strega, 16 Edo Stephen Rizza, 17 Rona Sinedi A. Bulujagia, 18 Edi Natalia Bulusupayo, A7 Tok Nipe perbaikan atap dan pelapor gereja. Sesuai hasil rapat pengaruh tanggal 9 Juli 2022, hal dana untuk perbaikan atap dan pelapor gereja Bahasa Batak memerlukan biaya 350 juta rupiah, dan dana yang akan dipakai untuk perbaikan tersebut direncanakan dicari melalui 3 sumber, yaitu Tok Nipe, jemaat sumbangan eksternal dan donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia mendoakan dan mendukung perbaikan atap dan pelapor tersebut. Adapun Tok Nipe disepakati berhala adalah minimal 500.000 per keluarga. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. Adalah undangan rapat panitia tahun kesehatan HKBP Makassar. Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, Ketua Umum Panitia Tahun Kesehatan HKBP Makassar mengundang seluruh panitia untuk mengikuti rapat yang dimulai pukul 19 WITA bertempat di gedung sekolah minggu. Yesus memberkati. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi jemaat yang sakit. Jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit ada 23 orang. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaat. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun kelahiran dari tanggal 31 Oktober hingga 6 November 2022 ada 16 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 orang. Ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat. Jadwal pemakaian gereja bisa kita lihat di dalam TV kita. Jadwal pemakaian Soko juga. Begitu juga dengan kegiatan menyambut pesta Gojilan dan pesta puncak penutupan tahun keseharian bisa kita lihat di daftar waktu jemaat kita. Berikut juga laporan keuangan bulan September 2022, perhitungan rekonsiliasi saldo kas dan bank September 2022. Begitu juga dengan laporan keuangan kita bisa lihat di uang jemaat kita yang kita pegang masing-masing. Demikian waktu jemaat bagi kita pada hari ini. Berikut kami akan membacakan pesan Sinode Agung ke-66 HKBP. Kepada yang terkasih, semua warga dan pelayan HKBP di tempat masing-masing. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Raja Gereja, yang setia menyertai dan memberkati gerejanya dalam setiap atas pelayanannya. Di dalam penyertaannya juga berlangsung Sinode Agung ke-66 HKBP Makassar tanggal 24 sampai 27 Oktober 2022 di perkampungan Seminarium Sipaholo, Tapanuli Utara, dengan protokol kesehatan terkait COVID-19 di dalam terang. Tema: bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Dan subtema: melalui tata dasar dan tata laksana yang lebih baik dan sentralisasi keuangan HKBP
semakin bersemangat meningkatkan pelayanannya di era digitalisasi melalui tema dan subtema ini. Kita berharap bahwa di gereja kita akan semakin terjalin semangat bertolong-tolongan dalam semua atas pelayanan. Sinode Agung ini dibuka dengan ibadah dan perjamuan kudus untuk mengarahkan dan mengantarkan semua peserta agar mengikuti sinode tersebut di dalam doa dan semangat persaudaraan dalam menetapkan berbagai keputusan yang sangat penting dan berpengaruh besar dalam perjalanan pelayanan HKBP ke depan. Kita menyambut dengan sukacita kehadiran unsur pemerintah dalam sinode agung ini yang telah menyampaikan harapan dan sumbangan pemikiran kepada semua peserta gereja, dan pemerintah diharapkan seirama dalam mengatasi berbagai penyakit sosial masa kini yang dapat merusak kehidupan masyarakat dan bangsa kita. Kerjasama kedua belah pihak juga diharapkan dalam meningkatkan kesehatan dan taraf kehidupan yang memang kita rasakan sudah semakin baik. Sinode Agung menyambut kehadiran Kapolda Sumatera Utara, terlebih sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang mendorong HKBP agar meningkatkan keikutsertaannya dalam menyokong pemerintah mewujudkan keamanan bangsa sekaligus semakin bersungguh-sungguh memperlihatkan kesehatan warga dan pelayanannya di seluruh tanah air. Dari laporan pertanggungjawaban pelayanan Kompu Epurus terlihat pelayanan HKBP yang semakin meningkat secara signifikan. Dalam hal dana pensiun terlihat berbagai upaya dan kesungguhan gereja kita untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Kita masih harus membayar 12,7 miliar. Kantor pusat akan membayarkannya sejumlah 5 miliar dari yang sudah dianggarkan untuk tahun 2022. Maka kita masih harus mencari dana sejumlah 7,7 miliar lagi. Sinode Agung menetapkan agar dana pensiun HKBP beralih dari dana pensiun manfaat pasti ke dana pensiun iuran pasti. Sinode Agung juga menyampaikan terima kasih kepada semua warga dan pelayan HKBP yang ikut serta membantu dana pensiun HKBP. Juga terlihat jelas selama pandemi COVID-19 gereja kita semakin terlatih di dalam memakai teknologi informasi IT untuk mengembangkan pelayanan. Peningkatan juga terjadi dalam hal pembenahan aset HKBP dan keikutsertaan HKBP dalam berbagai gerakan ekumenis. Sinode Agung juga mengumpuli berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia dan yang juga sudah dikumpuli dalam sidang raya Dewan Gereja Dunia, yakni perang Ukraina dan berbagai perang lainnya yang terjadi di berbagai kawasan dunia ini. Sinode Agung juga mengumpuli isu-isu publik seperti kerusakan lingkungan hidup, persoalan tanah adat, pelecehan dan kekerasan seksual, seturut dengan konvensi HKBP. Warga dan pelayan HKBP harus ikut serta untuk mengatasi berbagai kerusakan lingkungan, pelecehan dan kekerasan seksual. Gempa bumi yang terjadi di Tapanuli Utara yang terjadi awal Oktober 2022 tidak luput dari pergumulan Sinode Agung gereja kita. Gempa tersebut menimbulkan banyak kerusakan rumah-rumah penduduk dan bangunan gereja. Sinode Agung berdoa untuk para korban supaya diberinya kekuatan. Sinode Agung juga mensyukuri bantuan yang datang dari jemaat-jemaat HKBP yang membantu para korban bangkit dari keterpurukan. Secara mendalam dan sungguh-sungguh Sinode Agung juga membahas dan akhirnya menetapkan berlakunya sentralisasi keuangan HKBP setelah sebelumnya hal ini dibahas dalam berbagai arah pelayanan gereja kita. Sinode Agung juga menetapkan kewajiban setiap kuliah untuk Kristen pusat
untuk program sentralisasi ini, yakni 55% dari potensi keuangan setiap kuliah. Inilah yang akan dipakai untuk menjalankan program resort, distrik, dan pusat, serta untuk pembelanjaan semua pelayan dan yang mendapat SK dari Pengurus HKBP. Potensi keuangan yang dimaksud meliputi 11 persembahan berikut ini. 1. Persembahan ibadah. Persembahan ibadah 1A, persembahan ibadah 1B, persembahan ibadah 2, persembahan ibadah pertanian, persembahan ibadah sermon, kategorial, persembahan ibadah partikular, pemberkatan nikah, persembahan ibadah perjamuan kudus, persembahan ibadah khusus kasual, persembahan hamoleteon, persembahan persepuluhan, persembahan bulanan tahunan jemaah yang dikirimkan ke pusat paling lambat pada hari ketiga setiap minggu. Dengan begitu, setiap jemaat tidak lagi membiayai anggaran resort, anggaran distrik maupun pembelanjaan semua pelayan yang ditugaskan Epos sentral atau pusat layan membiayai. Sebanyak 45% yang tinggal di Huria akan dipakai oleh Huria tersebut untuk program pelayanannya. Program sentralisasi ini sesungguhnya sudah diharapkan sejak lama oleh HKBP, dengan harapan bahwa dengan sentralisasi ini pelayanan gereja kita akan semakin meningkat dan memberi kesempatan bagi Huria dan pelayannya menjalankan berbagai inovasi dan kreasi, sekaligus mengatasi berbagai kesulitan terkait dengan mutasi dan dana pensiun. Sesudah melalui berbagai pembahasan mendalam di Aras Huria, resort dan distrik, Sinode Agung juga menetapkan amandemen 4 Tata Gereja HKBP 2002 yang memperbaiki hal kepesertaan di Sinode Agung 2004 dan hal sentralisasi keuangan. Demikian juga dengan hal yang berkaitan dengan pemakaian teknologi dalam pelayanan gereja. Amandemen tata gereja ini akan berlaku sejak 1 Januari 2023. Kiranya Tuhan menolong, memberi kekuatan dan memberkati HKBP dalam mewujudkan berbagai pelayanan yang mengokohkan iman dan meningkatkan taraf kehidupan semua warga dan pelayan HKBP. Marilah kita mengingat firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 yang berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebenarnya Pohon 27 Oktober 2022. Salam dan doa atas nama seluruh peserta Sinode Agung Epos HKBP, Pendeta Dr. Robinson Putar di tanda tangan. Demikian waktu terima bagi kita pada hari ini. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 30, mulai dari ayat yang pertama. Thank
Bapak Ibu saudara-saudara sedang jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu Bapa yang Maha Pengasih, karena oleh berkenan-Mu kami masih menikmati kehidupan dan disediakan ruang dan waktu meniti hidup rencana dan kerja. Dan hari ini kami dimungkinkan hadir menikmati persekutuan sebagai keluarga Allah, memuji, mengagungkan nama-Mu sebagai jalan iman kami untuk kasih-Mu yang telah kami nikmati itu. Dan sebagai dasar dari persekutuan ibadah ini, kami akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar hati dan pikiran kami terkonsentrasi pada firman-Mu, sehingga dari firman yang akan kami baca dan hamba menjelaskan, kami akan mendapatkan sejumlah keterangan kebenaran bagaimana hidup taat melakukan kehendak-Mu sebagai orang yang telah dianugerahi keselamatan dalam Yesus. Karena itu berfirmanlah, kami telah setia mendengar, dalam nama Yesus firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama berbahagia dan dikasihi dalam Tuhan Yesus, sebagaimana bahan bacaan HKBP hari ini kita akan membaca kitab Perjanjian Lama dari Yesaya pasal 1 ayat yang ke-16 sampai pada ayat yang ke-20. Yesaya pada pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai pada ayat yang ke-20. Firman Tuhan tertulis demikian. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belahlah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang mendengarnya dan melakukan, garis mengatakan itulah orang yang berbahagia. Amin. Selamat hari Minggu, salam Bapak Ibu saudara-saudara. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Kristus senantiasa melimpah atas kita sekalian. Saya Pendeta Lukas Dayung, Pendeta Kreator Raja yang dipercayakan Tuhan memimpin gereja-gereja yang ada di Makassar bagian timur. Dan terima kasih yang tulus Bapak Ibu majelis gereja di sini yang mengizinkan saya baru kali ini selama saya hidup berada melayani di gereja HKBP. Makanya jangan Bapak Ibu kaget kalau saya agak kaku sedikit, karena di gereja kami itu pendeta di atas mimbar terus dari awal sampai selesai. Kalau HKBP hanya khotbah ada di atas mimbar. Saya tahu karena gereja HKBP adalah gereja Lutheran dan gereja kami adalah gereja Calvinis. Tapi dua-dua gereja bersaudara sama-sama protes gereja Katolik, maka lahirlah gereja Protestan, maka kita disebut gereja protes. Makanya jangan heran kalau majelis selalu berprotes, memang sudah begitu sebenarnya. Kita lahir pada tanggal 31 Oktober tahun 1517 ketika Martin Luther dan Calvin, dua bersaudara ini bersama Sweden menimpelkan 95 dalil di pintu gerbang Wittenberg, Jerman, menolak gereja Katolik. Maka lahirlah kita seperti ini. Dan hari ini adalah hari di mana kita akan merayakan hari lahirnya gereja Reformasi. Itu sebabnya ada pertukaran pelayan. Dulu itu orang pakai istilah pertukaran mimbar, saya bilang salah, itu masa mimbar mau diangkat-angkat. Yang benar pertukaran pelayan.
Oke, saya orang Toraja asli, mirip-mirip sedikit dengan orang Ambon. Tapi kami 5 bersaudara, saya yang paling hitam dan kata saudara saya paling jelek. Tapi saya bilang sama saudara, kau menghina Tuhan yang mencipta saya. Kan tidak mungkin saya ada seperti ini tanpa ada tujuan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Yuk sama-sama kita belajar bagian firman Tuhan dengan tema belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Saya periksa-periksa tema ini, saudara-saudara. Saya pikir apa yang perlu dilupakan. Semua orang sudah tahu toh, berbuat baik itu kerinduan kita, bukan? Amin. Berbuat jahat tidak disuka toh. Lalu apa masalahnya di sini? Kenapa mesti harus dikhotbahkan yang kayak gini? Saudara, ini menjadi penting untuk dikhotbahkan kepada kita sekalian, sebab memang berbuat baik itu adalah kerinduan semua orang, dan diharapkan semua orang berbuat baik kepada kita. Tapi belum tentu semua orang ada inisiatif berbuat baik. Semua orang rindu mengalami perlakuan baik dari sesama dan tidak rindu mengalami tindakan jahat. Tetapi itu dalam realitas sehari-hari, seringkali kita mengalami hal yang sama seperti itu. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu, saudara? Jawabnya sederhana, karena belum kita mengimani ajaran Kristus yang sesungguhnya. Nah, sekarang Bapak Ibu saudara-saudara, kita mulai belajar sedikit. Kenapa Yesaya bicara dalam teks tadi, belajarlah berbuat baik, berhentilah berbuat jahat. Saya akan jelaskan sedikit saudara-saudara, kenapa Yesaya bicara seperti itu. Yesaya mencatatkan surat ini kepada orang-orang Israel selatan atau Yehuda. Karena pada waktu itu Bapak Ibu saudara-saudara, raja-raja Israel dan pemimpin-pemimpin agama, mereka menjadi orang-orang yang tidak lagi menempatkan ajaran Taurat, ajaran Tuhan sebagai pengajaran yang menginspirasi mereka dalam memimpin masyarakat sebagai pemerintah dan dalam memimpin umat sebagai pemimpin agama yang dikendalikan oleh para nabi-nabi Tuhan. Waktu itu saudara-saudara, yang memimpin adalah Raja Yotam, Usia, Ahaz, Hizkia. Mereka ini menjadi gagal memimpin karena mereka tidak berlaku adil, mereka tidak berlaku jujur. Itu sebabnya dicatat dalam teks tadi pada ayatnya yang ke-16, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belahlah anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Saudara-saudara, ini tidak nampak dalam kehidupan anak-anak Tuhan, di mana para janda, di mana para anak yatim, di mana orang-orang miskin tidak diperlakukan sebagaimana layaknya Kristus memperlakukan orang-orang ini. Sebagaimana layaknya Tuhan memperlakukan orang-orang seperti ini. Bapak Ibu saudara-saudara, saya tidak tahu, sebentar lagi akan melaksanakan proses pemilihan presiden, pemilihan DPR. Saya seringkali merenung sejenak, Bapak Ibu saudara. Kadang orang-orang miskin itu menjadi barang komoditi orang-orang yang masuk dalam percaturan politik, yang kemudian mereka itu dijadikan barang-barang kampanye, bahwa jika aku jadi presiden, jika aku jadi gubernur, jika aku jadi bupati, jika aku jadi DPR, aku akan memperhatikan orang-orang seperti ini. Tetapi realitasnya tidak seperti itu. Bukan baru kali ini terjadi, Bapak Ibu saudara. Catatan Alkitab mencatat bahwa orang Israel pun, pemimpin-pemimpin agamanya, pemimpin masyarakatnya bertingkah laku seperti itu. Tuhan bilang apa kepada orang ini sekarang? Lihat ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti gerimis akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Ada yang menarik, Bapak Ibu saudara. Tuhan minta pemimpin agama, pemimpin masyarakat melaksanakan sebuah persidangan untuk berperkara. Tuhan mau katakan apa? Periksa baik-baik. Apakah yang aku ajarkan ini sebuah kebenaran, ataukah yang engkau ajarkan itu adalah sebuah kebenaran?
umat Allah. Apakah memang seperti itu yang aku ajarkan? Salahkah yang aku ajarkan dan benarkah yang engkau ajarkan itu? Itu maksud kata marilah kita berdekat. Ayat 19 mengatakan, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri. Bahasa sederhananya saudara-saudara, jika kamu menjalankan Taurat Tuhan secara benar, memperlakukan masyarakat yang kecil secara adil, menolong orang miskin, anak yatim dan janda-janda, maka kamu akan menikmati hasil negeri ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada yang menarik dalam teks ini. Orang Israel saat itu, saudara, rajin ke bait Allah, masih ke gereja memuji Tuhan, bawa persembahan banyak-banyak. Tetapi Tuhan periksa, ternyata ibadah ritualmu itu bagus sekali, kelihatan secara fakta kau rajin beribadah, tetapi itu kau pakai untuk mau menyelami Tuhan, bahwa perbuatanmu itu adalah perbuatan yang baik. Ketika dilihat dalam pelayanan-pelayanan di gereja yang sangat baik, itulah saya mengatakan Bapak Ibu Saudara begini, banyak orang yang ibadah ritualnya bagus sekali, tetapi ibadah perilakunya tidak baik. Bahasa sederhana saya adalah, banyak orang yang sibuk secara rohani, tapi rohaninya sakit. Tahun 2018 saya bilang sama istri dan anak, tanggal 25 Desember kita tidak usah lagi terima kebaktian, kita minta izin sama majelis menjadi peserta ibadah. Kadang-kadang pendeta itu hanya tahu khotbah dan tidak merenungkan apa yang dia khotbahkan. Yuk sekali-sekali kita dengar khotbah. Duduklah kami di depan ketika ada ibu-ibu sekitar 25 orang naik di panggung gereja kayak gini, menyanyikan lagu Natal. Lagunya itu kayaknya orang bakat yang ciptakan. Mari rayakan hari Natal yang kudus. Orang bakat punya ide tersebut. Lalu ada ibu dari belakang yang pendeta. Iya, kenapa? Itu ibu yang komat kami, mulutnya lebar sekali. Sudah 10 tahun saya tidak bicara, Bapak. Maksudnya apa? Paduan suaranya bagus sekali, tapi sudah sekian lama benci orang. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara berapa persen orang yang secara ritual agama, secara ritual pelayanan dalam gereja baik sekali, tetapi ia tidak menikmati pengajaran-pengajaran yang diajarkan di gereja. Itu satu, saudara. Ini terjadi bagi orang Israel pada zaman Yesaya menuliskan kitab ini. Orang itu sibuk sekali dalam pelayanan, membawa persembahan bagus sekali di gereja, tapi sesungguhnya dosa menyelimuti kehidupan mereka. Saya ingin mengatakan Bapak Ibu Saudara, berapa persen di antara kita yang kemudian ada ruang-ruang dan waktu kita mencek kehidupan kerohanian kita. Saya curiga banyak jemaat yang biasa ke dokter mengatakan, tolong Pak Dokter periksa kolesterol, periksa tulang, periksa tensi. Tampaknya tak ada jemaat yang datang sama pendeta, tolong periksa spiritualitas. Kalau tetangga yang beli kulkas, saya yang membeku. Pendeta bilang, penyakitmu itu namanya iri hati. Kan ada orang begitu, tidak pernah cek rohaninya, tapi cek tensinya, cek tulangnya, tapi tidak pernah cek kerohaniannya. Kenapa pendeta saya urus pelayanan di gereja, tapi cepat sekali saya tersinggung dalam pelayanan? Penyakit itu. Ada anak muda saya, Bapak Ibu Saudara, pintar sekali nyanyi di gereja, tapi satu kali dia fals ditegur majelis gereja. Kau tadi menyanyi fals, kasih baik minggu depan. Dia bilang, ini terakhir saya dari kantor yang di gereja ini. Ini penyanyi gereja, saudara, tidak mau dinasihati. Itu barusan praktis, saudara. Tapi lebih dari itu saya ingin mengatakan Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam pelayanan bergereja seringkali kita tidak merasakan bahwa kita selalu berkarya di dalam dosa sambil melayani Tuhan. Itu cirinya pemimpin agama dan pemimpin Israel pada waktu itu. Dan Tuhan bilang sama bangsa ini,
berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, jangan pelihara itu. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, sadarkah kita bahwa dosa itu membuat kita terpisah dengan Tuhan? Semakin kita hidup di dalam dosa, semakin kita terpisah dari Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan minta dari kita? Belajarlah berbuat baik, berhenti berbuat jahat, dan inilah ciri orang yang benar. Orang benar itu Bapak Ibu Saudara bukan berarti orang tidak berdosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa, tetapi masih ada orang benar. Pertanyaannya pendeta, apa perbedaan orang berdosa dengan orang yang tidak benar? Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, orang benar itu adalah orang yang sadar ketika dia jatuh dalam dosa dan segera bertobat. Dan orang berdosa adalah orang yang membenarkan dirinya di dalam kesalahannya. Dan orang itu sudah terpisah dari Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, siapa yang takut ketemu pendeta, orang itu bermasalah dengan dirinya. Tapi siapa yang senang ketemu pendeta, berarti itu orang ingin terus belajar berbuat baik dan berhenti berbuat jahat. Satu kali waktu saya masih melayani desa di Kota Palopo, satu kota kecil di Sulawesi Selatan, ada seorang bapak, setiap saya datang selalu lari dan bersembunyi. Giliran saya jalan-jalan ke belakang, ternyata banyak sekali ayam jantan yang dipelihara di belakang. Dan karena itu istrinya berusaha menyembunyikan, dia rupanya dia bersekongkol dengan istrinya untuk memelihara sebuah kegiatan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Dan begitu takutnya ketemu dengan saya. Saya pikir bagaimana caranya ketemu dengan manusia kayak begini. Saya lewat dari belakang. Pas dia urus ayamnya, saya datang. Sementara anaknya penuh ingus di mulutnya, ayamnya yang diurus. Saya bilang, yang mana yang akan mengantar masa depanmu, anakmu atau ayammu? Dia bilang, anak lah Pak, tapi yang mana yang diurus? Ayam itu bukan anak. Iya pendeta, semoga saya tidak ulang-ulang lagi. Ini yang dimaksud saudara-saudara, orang yang menikmati kesalahan itu dirasakan bahwa itu bukan kesalahan. Dan orang-orang seperti ini semakin dinasihati, semakin dia merasa benar, dan karena itu dia benci orang-orang yang menasihati. Tapi Tuhan bilang melalui Yesaya pada ayat yang terakhir, perhatikan Bapak Ibu Saudara, tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkan. Ini kalimat yang dipastikan Yesaya bahwa kalimat ini kalimatnya Tuhan. Ada dua hal Bapak Ibu Saudara, siapa yang bertobat sekalipun dosanya merah seperti gerimis akan menjadi putih seperti salju, dan akan menjadi putih seperti putih. Tapi ingat, jika kamu melawan dan memberontak, kamu akan dimakan oleh pedang. Saudara, mari kita periksa diri kita sejenak. Sungguhkah kita ini orang-orang yang menyadari bahwa banyak dosa yang kita pelihara dalam hidup kita? Mungkin istri tidak tahu, suami tidak tahu, anak tidak tahu, bapak tidak tahu, mama tidak tahu, tapi hanya Tuhan yang tahu. Seringkali kita menikmati dosa itu, dan kita merasa Tuhan tidak melihat kita. Tetapi untuk merasakan bahwa Tuhan melihat kita, coba Bapak Ibu Saudara-saudara berdoa. Tuhan bilang, sebelum kau berdamai dengan saudaramu, jangan datang pada saya. Artinya apa? Dalam komunikasi pribadi dengan Tuhan, disitulah kita memeriksa apakah sedang saya berbuat jahat atau sudah berbuat baik, atau tidakkah apa yang saya anggap baik sebenarnya tidak baik di mata Tuhan, walaupun saya rasakan itu baik. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, tema ini mengingatkan kita untuk mengoreksi diri kita secara pribadi. Tidak perlu melihat dosanya orang lain. Suami tidak perlu lihat dosanya mama, istri tidak perlu lihat dosanya papa, anak-anak tidak perlu lihat dosanya siapa-siapa. Yuk, mari kita melihat ke dalam diri kita dan dengarkan suara Tuhan yang mengatakan, belajar berbuat baik, belajar
belajar berbuat baik adalah sebuah proses untuk menjadi orang baik. Berhenti berbuat jahat untuk mengatakan tidak untuk melakukan kejahatan. Kiranya Kudus menolong kita untuk hidup seperti yang firman Tuhan katakan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama menaikkan doa salat kita. Kita berdoa. Ya Allah, sumber hidup dan pengharapan kami, terima kasih kami diperkenan mendengar firman-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus untuk hidup dan tumbuh sesuai dengan isi firman yang mengajak kami untuk belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat, dan hidup dalam ketaatan melakukan kehendak-Mu sampai kami mengakhiri pertandingan hidup di dunia ini dan pulang kepada mempertanggungjawabkan iman kami di dunia ini. Terima kasih kami boleh ada bersama-sama dengan jemaat di HKBP di sini, mensyukuri banyak hal yang Tuhan karuniakan kepada jemaat. Ada yang dikaruniai sebuah hati seorang putri kepada keluarga UYD Sikotang dan Sitorus Pani SD. Terima kasih. Berkati anak ini dalam pertumbuhan secara fisik dan rohani dan kelak menjadi anak dewasa dalam Tuhan, melanjutkan generasi yang baik di tengah keluarga, gereja dan masyarakat di masa mendatang. Demikian kami berdoa untuk warga jemaat yang pindah, yaitu Putri Namirin. Tuhan berkati di jemaat yang baru untuk hidup bersama-sama dengan jemaat yang lain di Purwakarta di sana, dan selalu mengabdi bagi Tuhan sampai berkarya di tempat tugas di mana Tuhan mengizinkannya. Demikian kami berdoa untuk pelantikan pendeta pos pelayanan HKBP Kendari. Persiapkan dengan baik hamba-Mu untuk dilantik menjadi pelayan di sana. Berkati hamba Tuhan yang akan melaksanakan pelantikan di waktu yang telah disepakati bersama. Demikian kami berdoa untuk warga jemaat yang sakit. Nama-namanya tentu jemaat sudah lihat di warta jemaat. Lawatlah mereka dengan kasih-Mu Tuhan melalui berbagai upaya pengobatan, pendampingan yang sedang dialami, dan kelak mereka semua kembali sehat seperti sedia kala. Demikian kami bersyukur bersama jemaat Tuhan, baik yang sudah berulang tahun di minggu lalu pun yang akan berulang tahun di minggu depan. Tuhan berkati anak-anak Tuhan dalam menjalani perjuangan hidup, dan Tuhan melihat kasih-Mu di balik umur panjang yang Tuhan telah nyatakan. Dan ajar kami selalu mengatakan dalam kehidupan beriman kami, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kami. Kasih Tuhan akan berlanjut bagi kami untuk hidup dan pelayanan serta tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada anak-anak-Mu. Diberkatilah jemaat yang kami di sini dalam setiap tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan pada berbagai bidang pelayanan. Diberkatilah anak-anak kami dalam pertumbuhan secara fisik dan rohani dan telah jadi dewasa. Diberkati dalam perjuangan studi pada setiap jenjang pendidikan. Dibukakan peluang mendapat tempat kerja bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Dihadirkan pasangan hidup bagi mereka yang sedang mencari pasangan hidup. Orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, kuatkan dan teguhkan dengan mereka untuk terus berpengharapan dalam masa tua. Berkati anak cucu yang selalu setia dan sabar mendampingi. Ada banyak kegiatan pelayanan di jemaat ini. Tuhan berkati agar semua dapat dikendalikan dengan baik oleh para hamba-hamba Tuhan yang diberi kepercayaan melayani Tuhan di jemaat ini. Kelanjutan rencana dan tugas-tugas kami ke depan, mohon Tuhan terus bersama dengan kami agar semua plan kami berlangsung dengan baik. Inilah kami Tuhan yang datang kepadamu, bermohon dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah Kau kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.